Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Bisa Bagus Bincang Santai. Bincangnya bincang santai Mas. Bincang santai bareng Gus ya. Sebuah acara yang diinisiasi oleh kawan-kawan PPID dan Humas dalam rangka menggali potensi-potensi anak hebat kita dan memotivasi yang lain untuk berkembang menjadi lebih baik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan jagoan-jagoan dari MTSN 1 Malang yang berhasil menorehkan prestasi di Olimpiade Sains Nasional. Ini kita bersama Mas Fahmi Ahmad Irfan Naufal Fahmi gitu ya. Iya. Masya Allah jalannya gitu. Mas Arka Nararia Raid Arkan. Nararia Raid Arkan. Panggilannya Arkan. Arkan. Kenapa kok yang di panggilannya malah nggak tertulis di sini? Iya, panggilannya nama terakhir saya. Oh gitu. Terus Mas Zaki. Panggilannya apa? Zaki. Oh Mas Zaki, ada tulisannya Mas Zaki. Hanya apa itu? Ataullah. 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 Allah ya, Ataullah. Ya, Ataullah. Taat kenalan sama Allah ini ya. Ini Mas, kita akan ngobrol-ngobrol tentang seperti apa sih OSN itu, sesulit apa dan apa yang sudah dilakukan untuk mencapai prestasi ini. Ini yang mau ngobrol di sini siapa ini? Mas Irfan kah? Mas Fahmi kah? Mas Zaki aja. Oh Mas Zaki dulu, oke. Mas Zaki dulu dari sana ya, urutnya dari sana ya, oke. Mas Zaki kemarin juara meraih perak dalam OSN. Dari para peserta yang dari madrasah berapa orang? Kurang tahu sih kalau yang terima Banyak kasih. mana dari antara dari madrasah sama dari sekolah umum? Harusnya sekolah umum sih. Ya, sekolah umum ya. Apa yang sudah dilakukan Mas Zaki untuk bisa meraih itu? Yang pasti ya belajar mandiri ataupun belajar yang udah disediakan dari sekolah seperti pembinaan setiap hari. Dan ya ibadah juga perlu. Ibadah juga perlu. Oke. Dalam sehari belajar materi OSN berapa jam biasanya? Atau full OSN saja semuanya? Ya full, untuk kemarin tuh full SN saya. Oh, untuk persiapan. Iya. Kalau hari-hari pasca OSN, Untuk sekarang kan kami ada mau ikut KSM nasional di oh juga Ternate. ikut KSM ini nanti. Iya. Oh, oke. KSM, apa bedanya KSM dan OSN? Kalau OSN itu kan mungkin hanya materi umum saja. Kalau di KSM itu materi yang biasanya dicampur, diintegrasikan dengan agama. Oh, agama. Sudah siap ya? Insya Allah. Insya Allah. Meraih. Ini Mas Fahmi juga ikut ke KSM? Kita semua ikut. Oh, semuanya ikut semuanya. Oke. Jenengan berarti di bagian sama Mas Fahmi tetap di IPA. Cuma Apa? saya IPA-nya yang bergu. Oh, IPA-nya Saya bergu. individu. Oh, individu. Kalau Mas Arka. Arka Saya mengikuti matematika individu. individu, matematika individu. Oke. Matematika ya. Ya. Berapa tahap ya mulai Apa tahap untuk tahap seleksi untuk buat seleksi? Oh, itu pertama ada seleksi untuk KSM kota. Habis itu ada seleksi KSM provinsi, habis itu langsung ke final. Kira-kira berat mana antara OSN sama KSM? Saya rasa lebih berat KSM. Oh, lebih berat KSM karena ada integrasinya itu Ya, tadi. karena ada integrasi agama. Oh, oke. Ya, memang kalau madrasah itu harus seneng ada agama-agamanya. Kalau enggak ada agamanya gimana? Oke. Terus Mas Arga ya, panggilannya Arga ya? Arka. Arka, Masya Ya. Allah. Apa artinya Arka ini? Mas Arka ini asli mana?
Saya asli Jogja. Oh, Jogja. Kalau Mas Zaki? Saya di Pangkal Pinang, Pangkal Belitung sih. Pangkal Belitung ya? Iya. Masya Allah, jauh sekali rumahnya dari sana sini. Kenapa mau milih di MTSN 1? Enggak, sebenarnya itu lahir saya saja sih. Oh, Habis itu bapak mutasi ke Palembang, habis itu ke Curug, ke Bengkulu situ, terus ke Malang. oh pindah di Malang. Bapak kerja di Malang sekarang. Oh, oke. Kalau Mas Arka Ya, saya asli Jogja. asli Jogja. Orang tua saya juga dari Jogja semua. Oh, lah kok terus kenal MTSN 1 itu gimana? Saya sepertinya usia 2 tahun pindah ke Malang. Ikut siapa? Ikut orang tua saya, Katanya di Jogja. Loh, orang tua saya asli Jogja, iya, tapi habis sekarang itu bapak saya kan kerjanya di Malang. Jadi sekeluarga pindah ke Malang. Oke. Saya kan jadi Arema ya berarti ya. Sudah lama juga di Malang. Sudah lama. Kalau Mas Fahmi kemarin gimana ceritanya bisa dapat juara, dapat emas USN kemarin? Saya sih nggak nyangka ya. Gak nyangka ya? Iya banget. Kenapa kok gak menyangka? Apa gak pede? Melihat dari hasil saya mengerjakan soalnya saja sudah nggak yakin. Kenapa? Ada yang kira-kira dianggap Ya susah. Ada jelas ada. jelas ada. Enggak, maksudnya ini kayaknya salah nih gitu. Oh. Enggak. Juga ada itu jelas. Terus begitu ternyata nilainya tertinggi dan jadi emas, gimana rasanya? Ya biasanya sih. Oh biasa, Masya Allah. Ini memang benar-benar orang berprestasi, betul ini, sudah biasa. Passionnya jadi passion juara, jadi menang biasa, kalah biasa gitu ya? Oh, mungkin ya. Oh mungkin. Mas Fahmi ini kepinginnya cita-citanya jadi apa ini? Sampai sekarang ini masih belum tahu ya. Belum tahu. Belum ada pandangan. Belum ada pandangan. Oke. Gini Mas Fahmi, harus mulai punya angan-angan, saya nanti jadi inilah. Itu untuk kemudian mana yang saya tekuni untuk mencapai itu. Nah, itu sudah mulai harus ada angan-angan. Meskipun nanti di tengah jalan itu berbeda, tidak ada masalah. Kalau Mas Arka mau jadi apa? Maaf, tapi saya juga belum ada pandangan. Bukan. Kenapa tidak memandang? Pandang saja. Ya. Kalau Mas Zaki? Saya juga sih. Oke. Nanti apa jalan ya, apa saja mau ditakdirkan Allah sama mau jadi apa saja ya. Pokoknya jadi orang hebat, bermanfaat ya. Oke. Aku terus ngomong apa ini, ngomong meneng-meneng kafe. Nah ini salah satu gini Mas, kenapa jenengan tak ajak ngobrol? Rata-rata saintis itu kesulitan dalam berkomunikasi karena tidak biasa berkomunikasi, senang dengan bacaan. Padahal ada masa-masa di mana Mas Fahmi, Mas Arka, Mas Zaki itu harus berinteraksi dengan orang. Nah makanya ya harus hasil penemuannya itu harus diceritakan orang, harus bisa menceritakan. Gitu, jadi harus bisa biasa ngobrol santai aja gitu sama orang. Kan nggak mungkin nanti kalau mati gelunduk di bergu, pasti akan ditolong orang. Untuk bisa ditolong orang harus kenal orang. Begitu Mas Fahmi. Tangerang dulu tahu MTSN dari mana? Saya sebenarnya juga nggak tahu. Dikasih tahu ibu saya dikasih tahu karena teman-temannya katanya sekolah favorit atau begitulah. Oke. Ternyata sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Nggak terlalu. Kok biasa saja gitu ya? Semua sekolah sama aja bagi saya. Oke, semua sekolah sama saja. Yang bina ini siapa? Ini sama-sama dibina Mas Abbas kan? Atau ada pembina lain selain Mas Abbas? Mas Abbas sama Mbak Indri buat Mbak biologi. Indri. Oh, biologi. Kalau Mas Fahmi dengan siapa pembina? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, tiga-tiganya sama dengan
Saya karena saya matematika jadi pembinanya beda. Oh gitu. Pembinanya dari luar semua gitu, Bu? Oh, pembinanya dari luar semua. Tidak ada yang dari internal MTSN. Tidak ada. Dalam sehari bisa ngikuti enggak materi pelajaran di luar OSN, di luar materi-materi OSN? Bisa enggak? Mungkin untuk sekarang ya Mas, kan karena dispen tidak mengikuti pembelajaran di kelas ya. Nah kalau setelah KSM nanti mungkin kita nyicil tugas sama belajar. Kira-kira bisa ngejar atau sudah biasa ngejar? Ya bisa sih harusnya. Bisa. Gimana kalau Mas Arka? Ya saya sepertinya bisa ngejar. Kalau Mas Fahmi biasa. Gimana Mas Fahmi? Agak kesulitan. Oh, kesulitan. Apa yang paling sulit? Materi yang paling sulit buat Mas Fahmi apa? Sampai sekarang ini pelajaran bahasa Arab kayaknya. Saya susah belajar bahasa. Oh, kesusahan belajar bahasa. Karena Mas Fahmi mungkin jarang ngobrol dengan orang ya? Ya sering sih, tapi jarang ngobrol dengan bahasa yang Oh, oke. Sebenarnya bahasa Arab itu mirip seperti matematika. Orang kalau bisa matematika itu bahasa Arabnya pastinya mudah. Karena aturannya sudah baku. Mesti kata itu dalam bahasa Arab itu mesti diawali dari 3 kata. Fa'ala. Itu pasti itu. Tidak mungkin ada tambahan. Umum itu. Nanti kalau ditambah maknanya menjadi berbeda, ditambah ini maknanya menjadi ini. Jadi lebih mudah dibanding bahasa Jawa umpama atau bahasa itu. Karena kaidahnya itu kaidah-kaidah yang mudah diserap, ada rumusnya gitu. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Hanya mungkin Mas Fahmi sudah nyaman dengan bermain IPA sehingga yang lain-lainnya agak kurang dapat perhatian. Tapi kalau dapat perhatian yang sama itu bisa keren lah. Kira-kira ini Mas Arka, Mas Zaki sama Mas Fahmi ini kan punya kemahiran khusus dalam matematika ya mestinya, kan ada sama ini. Ya bisa juga. Ya bisa. Itu sebenarnya di dalam talent agama kita banyak dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidang matematika, seperti contohnya ilmu faraid, menghitung warisan, berapa persentase si A, berapa persentase si B, itu hitungan semua. Kemudian falak, ilmu falak itu. Nah, coba ada pendekatan main-main juga di situ. Sekarang kelas berapa Mas Bang? Sekarang sudah kelas 9. Kelas 9. Berarti terakhir ini ya. Rencananya mau aliyah di mana? Aliyah atau SMA? Aliyah di ke Mandua sebelah. Oh, Mandua tinggal sebelah. Mas Zaki juga? Ya sama. Mas Arka juga? Ya semoga saja. Semoga saja. Insya Allah kalau berprestasi pastilah dicari gitu. Nah, itu coba main-main itu malah ada mainan yang menyenangkan itu. Teman-temannya Gus Don itu dulu ada yang sampai sekarang ya, ada yang jualan itu di buka warung begitu, hasilnya khusus untuk neliti begitu. Oh, di sana ada bulan purnama, datengin sana. Di sana ada gerhana matahari, datengin. Terus dihitung, dicatat. Karena perhitungannya ketika seseorang itu dianggap sukses, jadi ujiannya enggak ujian dengan juri. Ujiannya Mas Fahmi dengan mata, langsung dengan Tuhan. Artinya kalau menghitung berarti bulan jam sekian posisinya ada di sini, bener enggak? Pas dihitung pas, wah ini bulan purnama nanti mulainya jam sekian, dihitung pas, lah bener, berarti hitungannya bener. Nah, itu harusnya lebih menantang buat
buat penggemar-penggemar matematika ini Mas Arga, Mas Fahmi, gimana kalau jenengan? Kira-kira ada ketertarikan enggak dengan ilmu falak, ilmu falak kan juga masuk di IPA juga karena alam semesta. Jujur aja lumayan tertarik sih aku. Karena gimana ya? Saya lumayan suka tentang begituan astronomi. Oke. Lah itu perlu itu nanti kita upayakan di MAN 2 itu ada ekstrakurikuler untuk falak itu. Penting itu. Di Pare itu Mas Fahmi sekali-kali harus main di sana. Di Pare ada sebuah pondok pesantren, yang pondok pesantren itu kalau ujian Mas Fahmi itu dikasih beberapa pohon, itu ada buah itu kamu menghitung buah itu dihitung nanti jatuhnya tanggal berapa, jam berapa, benar apa enggak itu bisa. Lah itu makanya sampean harus tertantang untuk itu dengan ilmu falak. Nah itu tertarik enggak Mas Zaki? Kurang tertarik sebenarnya. Kenapa kok kurang tertarik? Ya kurang tahu ya, mungkin saya lebih suka yang biologi tubuh gitu. Biologi? Ya. Nah, coba digali ilmu biologinya. Lah nanti apa yang dipersiapkan di KSM kaitannya dengan integrasi itu? Apa yang bisa diceritakan Mas Zaki? Biasanya kemarin tuh ada sebuah hadis. Hadis itu berisi pokoknya tentang kaidah makan dan minum dan apa dampak jika kita tidak melakukan hal tersebut seperti penyakit. Nah dari situ mungkin bisa dilihat integrasinya. Oke. Termasuk hadis Nabi yang menceritakan bahwa sumber penyakit semuanya ada dari makanan. Pernah dapat nggak hadisnya? Saya belum sih. Belum. Kalau Mas Arga nanti integrasinya biasanya apa Mas Arga? Yang dipelajari selama ini? Kak, karena untuk KSM yang kali ini kan yang matematika kurang dapat integrasi kan. Jadi sebenarnya saya masih belum ada prediksi buat kira-kira nanti integrasinya apa saja. Tapi untuk yang saya pelajari sekarang itu biasanya perihal tentang zakat dan pembagian warisan. Oh, zakat pembagian warisan. Oh iya, juga perhitungan zakat itu ya? Ya, terus juga tentang surat dan ayat di Al-Quran. Apa saja itu yang sudah diketahui oleh Mas Arga dari surat Al-Quran? Apa yang dihafal? Coba ceritain sedikit ayat apa yang sudah dihafal, terus gimana kaitannya dengan matematika? Biasanya sih bukan ke ayat yang dihafalkan, tapi lebih ke nomor surat dan jumlah ayat. Jumlah ayatnya berapa begitu ya? Terutama di juz 30 itu sering keluar tentang jumlah ayat. Jumlah ayat ini berapa terus disuruh ngitung begitu? Ya. Oke. Kalau Mas Fahmi, apa yang bisa diceritakan tentang persiapan ini sudah juara 1 OSN? Nanti KSM-nya gimana nih persiapannya dengan integrasinya? Kalau saya Mas Zaki di pembinaan itu diajarin tentang kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan IPA. Lebih ke kosakata ya, tidak langsung integrasinya langsung ya? Dikit-dikit sih. Ya. Dikit-dikit. Yang ngajari siapa? Untuk yang materi agamanya itu diajar sama istrinya Mas Abbas. Oh, Mbak Nisa. Ya. Oke. Itu Mas Abbas sama Mbak Nisa itu alumni pesantren saya dua-duanya. Mas Fahmi. Oh, ini juga mau di MAN 2. Setelah MAN 2 kepinginnya kemana Mas Fahmi? Kuliahnya. Kuliah di mana? Apa aja saya? Apa saja? Siap. Ngikut aja. Takdir. Yang diikuti siapa Mas Fahmi? Ngikut takdir Tuhan. Oh, tadi ke takdir Tuhan. Oke. Kalau Mas Arga? Saya masih belum tahu untuk kuliahnya. Oh, belum tahu. Kalau Mas Zaki? Untuk ekspektasi saya sih masih di UI ya. Kenapa kok milihnya di UI? Ya, saya memang ngincernya
universitas yang sudah top di Indonesia. Kan top semua di sini. Ya, kayak UIN Maliki itu kan di urutan 16 dunia. Kan itu termasuk top. Wah. Ya, saya ngincernya emang di ibu kotanya gitu. Oh, di UI. Kenapa? Apa yang fakultas apa yang kira-kira diincar sama Nah, Mas? kalau itu masih saya nggak tahu sih. Oke. Nah, gini Mas Zaki, mungkin Mas Zaki, Mas Arka, Mas Fahmi, mungkin kadang-kadang satu perguruan tinggi di fakultas A dia unggul, tapi di fakultas lain nggak unggul. Fakultas B ini yang unggul di fakultas ininya, fakultas C unggul di fakultas ininya. Jadi mestinya gak ngincer kampusnya dulu, tapi saya mau di mana dulu, saya mau ngambil apa dulu, mana yang terbaik. Biasanya kalau berprestasi begini sudah dapat tawaran golden ticket. Ini tadi kemarin ada dosen-dosen UI datang ke sini ngobrol-ngobrol tentang golden ticket. Kita kira kalau nanti Mas Fahmi kan ikut aja. Mas Fahmi ditawari, mau enggak ke Fakultas Farmasi UIN Maliki? Jujur saya bakal saya pertimbangkan 2 kali sih. Kenapa kok 2 kali? Ya takut gak nyaman di jurusan itu atau di kuliah sih. Lah yang kira-kira yang nyaman yang apa? Yang nyaman. Gak tahu juga. Kalau kedokteran? Kurang suka. Gak suka kedokteran. Terus apa yang kira-kira disukai? IPA ya? Oh, ada fakultas IPA-nya itu, Saintek itu. Nah, itu ada Prof Rini, macam-macam itu. Khusus ke IPA terus gitu ya. Nah, ini Mas Fahmi satu keluarga berapa orang? Nomor berapa Mas Fahmi? Saya 3 bersaudara. Saya anak 2. Oh, anak kedua. Kakaknya ada di Anak kakak saya sekarang sedang kuliah di Universitas Gajah Mada. Oh, di UGM. Kalau adik di? Adik masih SD. Oh, SD. Nggak di Min 1? Enggak dapat. Oh, enggak dapat. Tapi di Malang bukan? Di Malang, di kota. Oh, oke. Kalau Mas Arka? Saya 2 bersaudara, anak pertama saya. Anak pertama. Adiknya di? Adik saya di Min 1 Kota Malang. Min 1. Kalau Mas Zaki? Saya 4 bersaudara dan saya anak bungsu. Bungsu ya? Iya. Enak anak bungsu, koret-koretan ya. Kakak-kakaknya ada yang alumni MTS 1? Enggak ada sih. Yang di MTS 1 cuma Mas Zaki saja? Iya. Oke. Sekarang terakhir, apa harapan Anda bertiga terhadap institusi MTSN 1? Katanya Mas Fahmi tadi biasa-biasa saja sih. Ya. Yang luar biasa itu yang seperti apa menurut perspektif Mas Fahmi? Sekolahnya mestinya harusnya begini begitu. Kalau saya sih pertimbangannya antara lingkungan persekolahannya dan fasilitas yang ada. Kalau fasilitasnya MTSN memadai atau sedang atau kurang? Memadai. Oh, memadai. Jangan takut sama Bu Guru loh ya. Kalau Mas Arka, apa harapannya terhadap MTSN 1? Saya mungkin tidak, saya merasa sudah pas, tapi mungkin tentang fasilitasnya saja sih. Saya saat kelas 8 sering kesusahan untuk mencari toilet dekat kelas. Ini perlu dicatat sama guru ini. Wah, ini bagian sapasnya Pak Safa ini. Moga-moga Pak Safa nonton ini ya. Kalau Mas Zaki? Untuk fasilitas di dalam kelas itu sudah memadai sih. Cuman untuk kegiatan di luar kelas seperti ekskul masih perlu dicari lah tempat yang dekat dan kira-kira strategis gitu. Sampai ikut ekskul apa Mas Zaki? Dulu badminton sih. Oh, badminton. Kalau Mas Arka? Saya bahasa Inggris.
Oh. Tapi sekarang sudah enggak. Berarti sudah TOEFL-nya sudah bagus terus berhenti begitu ya? Atau belum? Saya rasa sudah cukup. Cukup. Kalau Mas Fahmi apa eskul yang diikuti? Saya ikut apa aja. Saya nggak ada yang tertarik sama sekali. ini orang spesial itu Mas Fahmi, tidak ada yang tertarik. Susah tertarik ya. Oke. Tapi tidak ada yang pernah diikuti sama sekali. Oh, kalau saya pernah ikut karena ikut temen aja. Arka ikut English Club pernah. Pernah ikut English Club, terus apa lagi? Ya itu aja sih. Oh, yang pernah diikuti mulai kelas 7 English Club saja. Ya, ada Mas. Oke, sekarang sudah enggak? Sekarang karena ada dispen diperbolehkan ke ekskul. Oh iya. Khusus ekskulnya ya Sinau Olim itu ya? Iya. Oke. Emang latihan badmintonnya di mana kok? Kayak kejauhan gitu. Saya sih terakhir ikut kelas 8 kemarin ya. Waktu itu mungkin tempatnya itu dekat. Cuman sekarang sih saya juga nggak tahu sih. Tapi katanya anak-anak yang badminton perlu naik kendaraan gitu. Jadi mungkin cukup jauh. Ya memang madrasahnya sempit, nggak bisa dilebarin lagi. Iya, Kalau dilebarin itu lagi gimana? Iya. Harus bangun lantai 10 ya, ada lapangan badmintonnya ya Mas ya. Mulai ikut MTS kelas 7 Apa? badminton. Iya. Berarti sudah jagoan ini. Enggak juga. Oh enggak juga. Nggak pernah dapat kejuaraan selain IPA? Iya, enggak pernah juga sih. Nggak pernah. Kalau Mas Fahmi selain kejuaraan dapat OSN apa lagi? Nggak pernah juga selain mata pelajaran IPA Olim. Kemarin dapat 2 penghargaan lagi, apa itu Mas Fahmi? The best overall dan the best experiment. Apa itu? Kalau the best overall itu bagus dalam keseluruhan. Eksperimen saya dinilainya bagus. Apa itu eksperimennya? Eksperimennya kami biologi tentang enzim dan substratnya. Seperti apa itu? Aku cerita nol biar untuk pintar aku Mas. Kita diberi beberapa larutan, kita nggak tahu isinya. Terus kita dikasih reagen, yaitu apa sih? Aku lupa. Apa? Oh, katalase itu. Enzim katalase. Jadi di larutan itu kita menguji adanya kandungan H2O2 atau hidrogen peroksida. Jadi kalau dituang itu katalasenya ke larutan tersebut, kalau muncul gelembung berarti itu terdeteksi kalau ada H2O2-nya. Gitu. Ini berdua kah ketika eksperimen? Enggak, sendiri. Iya. Lah, apa bedanya yang didapat Mas Zaki sama Mas? Apa eksperimen? Eksperimennya. Sebenarnya hasil kami sama. Saya juga nggak tahu kok bisa saya the best eksperimen. Oh gitu, Masya Allah. Sama banyak wiridan. Oke, ini anak-anak hebat dari MTSN 1 Kota Malang. Moga-moga menginspirasi ya. Ini moga-moga diberikan kesuksesan dan bisa tercapai cita-citanya meskipun belum tahu cita-citanya. Ala kulli hal, ini anak-anak kita dari MTSN 1 Kota Malang yang telah berprestasi di Olimpiade Sains Nasional yang bertanding tidak hanya dengan madrasah tapi juga dengan sekolah-sekolah umum, tapi anak-anak kita bisa berhasil mendapatkan emas dan perak. Yang dapat cuma bertiga ini saja. Iya. Kemarin ada yang perempuan yang ikut enggak? KSM. Oh, KSM. Oke. Sampai di sini bisa bagus kita. Moga-moga ini menjadi inspirasi untuk anak-anak madrasah di berbagai tempat untuk terus berprestasi, dan moga-moga Mas Fahmi, Mas Arka, Mas Zaki mendapatkan kemudahan dalam mencapai
harapan masa depannya ya. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Samtar Masui, Kepala Kantor Kementerian Agama Malang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.